Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program yang sungguh sangat memberkati kita, yaitu Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-15. Kemarin kita belajar bagaimana bangsa Israel melakukan sebuah pemberontakan kepada Tuhan karena ketidakpuasan atas pemeliharaan dan tuntunan Tuhan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan akan mengampuni mereka selama mereka membawa korban kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil intisari dari pembelajaran kita malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Allah supaya kita diberi penjelasan secara gamblang oleh Tuhan. Dengan demikian kita sanggup melakukan segala firman Tuhan untuk pribadi kita. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan namanya. Kami bawa korban kepadamu, korban syukur ini Tuhan, hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Kami bawa korban kami kepadamu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur
sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Engkau Haleluya. dalam hidup ya Yesus. Kami bawa korban Haleluya. untuk menyenangkan hati. Sebab Engkau baik Tuhan Allah kami yang selamanya. Engkau baik. Iralarabaya, ralarabaya, ratakan nama Yesus. biar korban kami menyenangkan-Mu Tuhan. Biar korban kami menyenangkan-Mu Yesus. Kami hanya mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini kami ya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bentuk hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini Menjadi bejana yang indah. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
hanya ini ya Tuhan kerinduan kami, yaitu menyenangkan Engkau senantiasa. Sering kami berbuat salah di hadapan-Mu. Seringkali kami melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin kami tidak sadari. Oleh sebab itu Bapa, pujian kami hari ini menyatakan dengan segenap hati bahwa kami hanya mau menyenangkan Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk selalu ada dalam hadirat-Mu. Kami gak mau seperti bangsa Israel yang selalu berbuat salah dan dosa di padang gurun, sehingga banyak yang binasa. Namun kami juga melihat bagaimana tangan kasih Allah yang begitu besar bagi bangsa itu. Setiap mereka yang menghampiri Tuhan dengan bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan memberikan pengampunan demi pengampunan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau zaman dulu mereka datang kepada Tuhan membawa korban-korban seperti yang Tuhan kehendaki, maka pada zaman angkatan kami ini, lewat Yesus Kristuslah kami dimerdekakan, kami dimenangkan, kami diselamatkan, dan kami perdamaikan dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Kami akan belajar sekarang bagaimana tangan pengasihan-Mu yang terbuka bagi umat pilihan Tuhan ketika mereka datang mohon ampun dan bertobat untuk mendapatkan kasih karunia-Mu kembali. Terima kasih Bapak. Urapi kami, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik saudara, kita akan membaca dari Bilangan pasal 15. Di Alkitab saya halaman sekitar 161 Perjanjian Lama. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Israel melakukan pelanggaran-pelanggaran. Banyak sekali saudara. Pelanggaran-pelanggaran mereka sepanjang mereka berjalan di padang gurun itu sangat menyakiti hati Tuhan. Sangat melukai hati Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyakiti hati Tuhan, sementara Tuhan sendiri yang mengeluarkan mereka dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi dasar bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk saudara. Ya, bisa saya katakan bahwa tidak mengerti akan rencana Allah sepenuhnya. Maka mereka banyak sekali mengalami persungutan-persungutan, ketidakpuasan kepada Tuhan dan kepada Musa dan Harun. Nah oleh sebab itu mari kita akan belajar bagaimana Tuhan membuka pintu hatinya kembali supaya mereka mendapatkan pengampunan dan mereka tidak binasa. Dengan cara apa saudara? Mereka membawa korban api-apian kepada Tuhan. Dan mereka diingatkan supaya jangan melanggar hari Sabatnya Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semuanya, saudara simak baik-baik dan silakan tentu saja ikut membaca. Bilangan pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat terlebih dahulu saudara. Korban api-apian, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus, atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan, haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Nah ini dari yang kita baca ini saudara, sementara sampai di sini dulu. Mari kita lihat saudara bahwa ketika bangsa Israel itu menjelang masuk ke tanah perjanjian, dan Allah pengen selalu ada di tengah-tengah mereka, maka satu-satunya cara atau media untuk bisa selalu ada dalam hadirat Tuhan adalah dengan membawa korban. Dan korban pada Bilangan 15 ini adalah korban api-apian.
Apa yang dimaksud dengan korban api-apian, saudara? Tentunya semua korban bagi Tuhan itu tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara lihat, sesudah pemberontakan Israel terjadi ketika apa? Ketika mereka terhasut oleh 10 pengintai yang membawa kabar melemahkan iman bangsa Israel. Sementara yang 2 yaitu Yosua dan Kaleb memberikan kekuatan. Bangsa Israel lebih percaya kepada yang 10 itu. Apa yang terjadi? Iman mereka lemah. Iman mereka tidak kuat sehingga mereka mengalami kekalahan. Kalau di pasal yang ke-14 yang kita pelajari kemarin, bagaimana serangan ke bagian selatan itu gagal. Dan ini membuat mereka kecewa, saudara. Kenapa gagal? Kenapa kita tidak bisa masuk? Dan inilah yang menjadi pangkal kegagalan mereka untuk menyerang bagian selatan wilayah Kanaan itu, karena mereka memberontak kepada Tuhan dan tidak percaya kepada laporan Yosua dan Kaleb. Mereka lebih mempercayai 10 pengintai itu. Maka Allah mengizinkan kegagalan itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Sebelum mereka mendapatkan perkenanan Tuhan kembali, maka ada satu syarat bagi bangsa Israel. Apa itu? Membawa korban kepada Tuhan. Dan ini, ya, Allah murka harusnya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada rancangan Allah. Mereka lebih mempercayai apa yang dilihat mata dibanding dengan apa yang Allah firmankan. Seringkali kehidupan bangsa pilihan, termasuk kita, saudara dan saya, kadang Allah berjanji apa, ya kita imani, kita aminkan. Tapi ketika kita masuk dalam kenyataan hidup ini, kadang kita lebih percaya kepada apa yang dilihat mata ini, saudara. Oleh sebab itu, kadang Allah juga mengizinkan kegagalan itu menghampiri kita. Sebab apa? Kita belum yakin sepenuhnya. Kita belum beriman total kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Israel mengalami kekalahan, kegagalan karena mereka tidak mengimani janji Tuhan dengan totalitas. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan arahan kepada Musa supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Apa arahannya? Seperti yang kita baca tadi. Kalau nanti kamu masuk tanah perjanjian, ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, maka, tadi kita baca ya, persembahan-persembahan ini harus kau berikan kepada Allah atau kepadaku. Nah ini, Allah sedang menuntun bangsa Israel untuk melakukan seperti apa yang ingin Tuhan lihat dan kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara lihat, dari pasal 15 ini, ada 4 kalimat yang menyatakan menyenangkan bagi Tuhan. Di ayat 3, saudara catat ya, ayat 3, ayat 7, ayat 10, ayat 14. Ini ada satu kalimat yang berkata menyenangkan bagi Tuhan. Apa yang kita pelajari dan apa yang kita pujikan tadi, saudara? Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Itu suatu ungkapan, suatu perbuatan dari pihak umat Allah untuk selalu membuat Allah itu senang. Membuat Allah itu bangga. Membuat Allah itu berkenan. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita imani. Allah mau disenangkan. Oleh sebab itu, pelajaran pertama buat kita semuanya. Ayo, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, bahkan apa yang kita pikirkan, yang ada di hati kita, semuanya biarlah menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, sampai penulis kitab Bilangan pasal 15 ini menyatakan harus menyenangkan bagi Tuhan. Sebanyak apapun persembahan kita, sehebat apapun
perbuatan, pelayanan dan persembahan kita harus didasari atas apa? Menyenangkan hati Tuhan. Nah, Musa mengajarkan, saudara, 2 syarat utama tentang persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Keduanya berlaku baik untuk apa? Untuk persembahan yang bersifat nazar khusus. Lalu ada yang sukarela maupun yang menyangkut pelayanan tertentu. Jadi kalau kita baca semuanya, saudara, di sini dikatakan begini bahwa persembahan, karena ini sifatnya pengajaran untuk nanti setelah masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara tahu, bangsa Israel generasi kedua yang masuk ke tanah perjanjian, mereka memegang perintah Tuhan ini. Entah itu nazar khusus, entah itu persembahan sukarela atau persembahan khusus, ya, semuanya dilakukan dengan dasar atau dengan fondasi apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau semua umat Allah melakukan hal yang sama. Nah, mari kita lihat, saudara. Dari apa yang dijabarkan oleh Musa, ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. Yang pertama, persembahan harus sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu? Bentuknya roti dan anggur. Roti dan anggur itu harus menyertai korban bakaran atau korban sembelihan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Roti dan anggur. Ya, harus ada itu, saudara. Karena 2 hal itu ada dalam satu perjamuan makan. Maka hal ini bisa melambangkan persekutuan umat dengan Allah. Ya. Di dalam pernyataannya nanti, ya, dalam perjanjian baru nanti, Yesus saat perjamuan terakhir, dia mengambil roti dan anggur. Unsur roti dan anggur itu melambangkan curahan darah, ya, dan lambang tubuh. Roti itu tubuh, anggur itu darah. Kalau zaman dulu yang kita baca tadi, ada tubuh korban binatang-binatang yang disembelih dan darah korban binatang-binatang yang disembelih. Jadi dari bilangan 15 ini, nanti pada perjanjian baru itu merujuk kepada tubuh dan darah Kristus. Beberapa murid pernah tanya ke saya begini, Pak, kenapa harus roti dan anggur? Ya. Kenapa tidak hal yang lain? Kenapa tidak buah-buahan? Ya. Kenapa tidak daging binatang gitu ya? Nah ini, bilangan 15 menyatakan 2 unsur yang harus ada dalam persembahan pada waktu itu adalah roti dan anggur. Melambangkan apa? Tubuh binatang dan darah binatang. Hanya lewat penyembelihan darah atau tubuh binatang itu dan mengeluarkan darah, maka sahlah, berlakulah secara sah semua korban bagi umat Allah untuk Tuhan. Nah, nanti pada zaman perjanjian baru, Yesus secara sah, ya, legal, ya, lewat tubuh dan darahnya, itu melambangkan sebuah korban seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-15 ini. Jadi unsur yang pertama adalah roti dan anggur. Yang kedua, persembahan itu harus yang terbaik, bukan yang sisa-sisa. Kata terbaik berulang kali digunakan untuk menegaskan pokok ini. Lihat ya ayat yang ke-4. Maka orang yang mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik. Yang terbaik. Kita lihat lagi dalam ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik. Ayat 4, ayat 6 menyatakan yang terbaik. Satu lagi ya, ayat yang ke-9. Maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan
ya, sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik. Saudara lihat, sesuatu hal dalam firman Allah kalau disampaikan dengan 3 kali, itu artinya memiliki arti yang penting dan harus diperhatikan, tidak boleh dilewatkan. Tadi yang pertama, unsur apa? Roti dan anggur, tubuh dan darah. Yang kedua, harus yang terbaik, bukan yang sisa-sisa. Mengapa ini harus dilakukan oleh bangsa Israel, saudara? Karena dasarnya memang Allah sudah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Allah sudah memberikan yang sungguh terbaik buat mereka. Kalau dipikirkan, kalau direnungkan, coba, apakah Tuhan memberikan sesuatu yang ya asal-asalan? Apakah Allah menyelamatkan bangsa Israel itu iseng-iseng? No. Selalu serius, terbaik, dan itu yang terutama dan mulia, agung adanya. Oleh sebab itu, Tuhan berfirman kepada Musa, kalau mereka akan masuk ke tanah perjanjian nanti, jangan lupa ya, ini persembahannya. Ada unsur roti dan anggur, yang kedua, yang terbaik. Sebab aku sudah memberikan yang terbaik kepadamu. Dan nanti saudara, pada korban Yesus Kristus, bagi keselamatan umat Allah, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Nah, kata hidup yang kekal itu diberikan kepada manusia yang percaya kepada Yesus. Bukankah itu yang terbaik yang kita terima dari Tuhan? Dan Tuhan mau supaya kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat apa? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya yang terbaik kepada Allah. Wow. Alkitab kita luar biasa, saudara. Di Bilangan 15 dinyatakan seperti itu. Di dalam 4 Injil menyatakan persembahan yang terbaik. Dan dalam Roma 12 ayat 1 menyatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa. Itu yang kedua, saudara. Mari kita lihat berikutnya. Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai 31 itu menyatakan bahwa ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, diingatkan mereka akan menjadi bangsa yang kudus. Bangsa pilihan Allah. Oleh sebab itu mereka tidak boleh ada cacat dan celah. Mereka akan menjadi bangsa yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Kata kudus itu artinya kados. Kados itu artinya dipisahkan dari yang jelek, dipisahkan dari yang buruk, dipisahkan dari unsur-unsur yang merusak. Itu namanya kados, dipisahkan. Nah, oleh sebab itu mereka harus selalu ada di dalam kekudusan. Mereka harus selalu dalam posisi keadaan yang benar, kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Makanya di perikop yang kedua dinyatakan dosa yang disengaja itu pasti ya disadari. Dosa yang disengaja itu pasti disadari. Karena disengaja, pasti sadar. Namun karena mereka akan menjadi bangsa yang kudus, nanti sifat kemanusiaan itu kadang tidak sadar bahwa dia berbuat dosa. Maka dikatakan dosa yang tidak disengaja. Ya. Di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31 itu belajar tentang apa? Dosa yang tidak disengaja. Saya petik beberapa ayat ini, saudara. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini, ya, kalau tidak sengaja yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila ia
itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Saudara lihat, yang sengaja jelas harus ada korban penghapus dosa. Nah, kalau yang tidak sengaja pun mereka harus membawa korban. Loh, gimana caranya Pak kalau nggak disengaja atau nggak diingat? Itulah sebabnya mengapa setiap hari bangsa Israel harus merenungkan kehidupannya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, saudara. Dengan cara gimana? Memeriksa hati. Memeriksa diri. Bahasa kerennya introspeksi. Melihat ke dalam. Jangan-jangan tadi aku melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan-jangan tadi aku berbuat salah. Mungkin perkataanku tadi menyinggung perasaan orang lain. Jangan-jangan tadi perkataanku menyakiti hati sesamaku. Itulah sebabnya Tuhan minta setiap hari sebelum mengakhiri hari, bangsa Israel harus melihat dirinya. Apakah dia berbuat dosa atau tidak. Dengan cara apa? Memeriksa diri kita. Makanya kita diajarkan untuk berdoa begini, saudara. Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaranku. Baik yang aku sengaja dan aku sadari, maupun yang tidak aku sengaja. Karena aku tidak tahu apakah perkataanku tadi menyinggung orang lain. Ini perlu, saudara. Kenapa? Sekali lagi, dasarnya adalah saudara dan saya, bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang kudus. Sementara Allah kita, Allah Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu, mari belajarlah untuk selalu melihat ke dalam. Sebelum saudara mengakhiri hari saudara, untuk istirahat tidur, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatkan aku, Roh Kudus, ingatkan aku kalau ada sesuatu yang tidak aku sadari. Ampuni aku, Tuhan. Ini bicarakan dalam Bilangan pasal yang ke-15. Nah, perikop yang terakhir itu berbicara tentang hari Sabat. Jangan melanggar peraturan Sabat. Perikop ini menjelaskan bahwa kalau nanti kamu masuk ke tanah perjanjian, negeri yang aku janjikan kepadamu, jangan sampai kamu lupa untuk beribadah. Jangan lupa datang ke rumah Tuhan. Ini arti Sabat itu seperti itu. Jangan lupa kamu beribadah. Datang ke rumah Tuhan. Membawa korban-korban pujian, persembahan kepada Allah. Sebab untuk itulah Allah akan memelihara kita semuanya. Dari Bilangan pasal 15 ini sangat relevan dengan apa yang kita lakukan pada zaman angkatan kita ini, saudara. Apa itu? Datang kepada Tuhan. Senangkan Tuhan. Lewat apa? Korban yang kita bawa kepada Tuhan. Setiap hari. Korban syukur. Korban sukacita kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Kalau dulu lewat tubuh dan darah binatang, sekarang lewat Tuhan Yesus Kristus. Berikan yang terbaik. Jangan yang sisa. Makanya di CK7 kita diajarkan memawali hari. Membuka hari dengan datang kepada Tuhan lewat doa fajar. Itu tandanya apa? Memberi waktu yang terbaik. Waktu utama kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kalau itu kita lakukan, kita sedang melakukan apa yang Tuhan firmankan di Bilangan pasal 15 ini. Amin, saudara. Selalu sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Doa Bapa kami nyatakan seperti itu. Lalu yang ketiga, jangan lupa beribadah. Kuduskan hari Sabat. Beribadah, datang ke rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Maka segala berkat yang dijanjikan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih
untuk pelajaran yang indah pada malam hari ini. Kadang kami melewatkan pelajaran ini, pembacaan ini. Apa artinya korban api-apian? Apa artinya dosa yang tidak sengaja? Kadang kita lewati. Tapi hari ini kalau kita pelajari dan kita renungkan, ternyata Tuhan, ini banyak mengandung janji buat kami semuanya. Relevan pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana zaman kami ini sedang berlangsung. Kami diingatkan Tuhan supaya kami terus ada dalam hadirat Tuhan, menyenangkan Tuhan, membawa korban yang menyenangkan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan selalu sadar bahwa kami manusia yang butuh Tuhan. Oleh sebab itu, sempurnakan hidup kami ya Tuhan, layakkan hidup kami, ampuni kami kalau kami kadang melakukan hal-hal yang tidak kami sadari, hal-hal yang tidak kami ketahui. Ampuni kami Tuhan, supaya berkat-Mu melimpah untuk kami semuanya. Supaya kegagalan-kegagalan bangsa Israel di padang gurun itu tidak menimpa anak-anak-Mu. Dunia yang kami jalani adalah padang gurun kehidupan kami. Supaya kami tidak gagal, kami tidak rugi, kami tidak mengalami malapetaka. Ajar kami untuk mengingat firman-Mu ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan kami berjanji akan selalu melakukan firman Allah, menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik padamu. Berkati anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga. Berkati kami semuanya. Berkati umat-Mu. Berkati mereka yang sedang studi, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Apapun aktivitas kami, semuanya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas pengertian yang kami terima lewat firman-Mu ini. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari apa-apa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.